Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya yang kedua. Terima kasih untuk apresiasinya pada video yang pertama. Sekarang saya mengerti kenapa para YouTuber itu sering sekali memesankan untuk bisa ditonton videonya, untuk di like, untuk di subscribe, di komen. Ternyata itu menyenangkan sekali loh. Saya tadinya sudah ingin membuat video dengan tema yang lain, tapi karena ternyata setelah saya saksikan, saya ada janji untuk membuat video berikutnya itu masih berkaitan dengan keluarganya Du Onsu. Jadi untuk yang kali ini mungkin saya mulai bahas dulu dari siapa ya, dari Bunda Sarwenda mungkin ya. Saya akan bahas dulu tentang beliau, kenapa beliau kita bisa belajar lagi seperti video yang pertama. Kalau sekarang kita akan banyak belajar dari Bunda Sarwenda dengan apa yang selama ini dipertontonkan ya. Di sisi keartisan beliau juga sangat hebat gitu ya, cantik sekali kalau sudah berdandan sebagai artis. Tapi ketika di rumah kita semua saksikan bagaimana beliau kembali menjadi perempuan seperti biasanya saja, dasteran, masak gitu ya, kemudian juga mengurus anak, suami dan sebagainya. Cantik sekali ya, tapi tidak kehilangan pesonanya meskipun dia di dapur masak dan sebagainya. Justru di dapurnya itulah yang membuat beberapa orang mengagumi gitu ya. Tahu tidak kenapa perempuan itu menjadi cantik? Perempuan menjadi cantik itu salah satu syariatnya ternyata tidak hanya dari make up dan tampilan luarnya saja. Perempuan menjadi cantik adalah karena dia dicintai. Kenapa perempuan itu dicintai? Salah satunya kalau kita belajar dari Bunda Sarwenda adalah pada bagaimana beliau mengurusi keluarga, kemudian juga memprioritaskan urusan rumah dan sebagainya. Secara syariat itu yang membuatnya menjadi cantik. Karena di balik dulu ya riwayat sejarah untuk sampai di tahap yang sekarang ini, beliau itu pada saat menikah itu memilih untuk menikah itu kan dengan kondisi yang sedang berada di karirnya sebagai anggota girl band ya, kita semua sama-sama tahu. Kemudian memutuskan untuk menikah itu juga pasti sesuatu yang tidak mudah. Kalau saya secara pribadi sih rasanya memang di luar ekspektasi ya. Kalau yang tadinya girl band gitu ya, tidak terbayang bahwa beliau akan sesederhana itu pada saatnya kemudian. Tapi ternyata beliau mengajarkan kita untuk bisa menjalani kehidupan sebagai perempuan pada umumnya. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa seperti kebanyakan orang, banyak pendapat juga sudah menyampaikan bahwa pada saat seorang perempuan memutuskan untuk menikah, berkeluarga, maka akan ada beberapa impian pribadinya yang harus ditinggalkan gitu. Bukan berarti tidak mengikuti emansipasi ya, bukan berarti perempuan tidak dihargai, tapi justru mengembalikan perempuan kepada fitrahnya, bahwa sebaik-baik tempat perempuan adalah di rumahnya. uh, Kalau dikaji lebih lanjut, apa sih sebetulnya yang memang mau dicari dalam hidup? Kan mungkin dengan rumah menjadi tempat untuk bisa tenang gitu ya, untuk bisa hidup dengan merasa diterima, dihargai, itu sesuatu yang sangat luar biasa bukan gitu. Jadi pada saat perempuan ya, saya juga keluar rumah gitu untuk bekerja dan sebagainya, tetapi uh, ketika seseorang mampu memilah, seperti kita belajar dari Bunda Sarwenda, bagaimana beliau membagi dirinya ya, membagi waktunya, menyediakan waktunya untuk keluarga, menurunkan ego dirinya untuk tidak terlalu memprioritaskan lagi pekerjaan di luar rumahnya. Itu pada akhirnya balasannya akan diterima dengan sangat luar biasa. Balasan itu antara lain yaitu dicintai oleh keluarganya, bagaimana kemudian dia bisa tampak cantik gitu tanpa make up, sekalipun dia di dapur aja juga sudah kelihatan luar biasa sekali ya. Kelihatan bagaimana keibuannya, bagaimana dia sebagai istri juga dihargai karena perannya gitu. Itu luar biasa sekali kalau menurut saya.
perempuan di luar rumah itu hebat luar biasa ya. Dari Bunda Sarwena kita belajar bagaimana dia juga ketika keluar rumah ya dia sebagai sebagai dirinya saja gitu ya, seperti artis-artis pada umumnya, tapi pada saat di rumah dia menanggalkan itu semua. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk para perempuan. Biasanya keluhannya kan pada saat perempuan itu bekerja sulit sekali. Perempuan itu kan dominan dengan perasaannya gitu ya, jadi biasanya sulit sekali untuk melepaskan perasaan ketika dia di luar rumah dengan mulai memfokuskan dirinya ketika dia di dalam rumah, dan itu tidak mudah. Bagaimana ketika seorang perempuan misalnya harus ditunggu rapat misalnya di luar rumah, tapi tiba-tiba anak demam nggak bisa pergi gitu misalnya, atau ketika buru-buru nih ada meeting dengan klien yang harus segera ditemui, tapi tiba-tiba anak rewel gitu misalnya, atau suami minta dibuatkan apa, minta dicarikan dulu pakaiannya atau dan sebagainya, yang kadang-kadang ada aja gitu ya, yang biasanya juga nggak kayak gitu tapi tiba-tiba menjadi seperti itu. uh, itu juga menjadi sesuatu yang memang memerlukan kesediaan dan kesadaran dari seorang perempuan untuk bisa menyadari fitrahnya, bahwa bagaimanapun ya tidak bisa lepas dari pepatah orang lama bahwa perempuan itu pada akhirnya memang akan kembali ke fitrahnya gitu. Maksud saya bukan berarti memang hanya kisaran seperti yang disampaikan orang tua zaman dulu, lingkup hidupnya gitu, tidak seperti itu juga, tapi ada bagian-bagian yang memang harus diprioritaskan gitu, dan kadang-kadang prioritas itu juga bahkan dirinya sendiri pun juga sudah tidak menjadi prioritas gitu, bahwa ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia ingin melakukan ini tapi dia kemudian dipaksa untuk melakukan yang lain, itu juga sesuatu yang pasti tidak mudah gitu untuk perempuan. Tetapi memerlukan kesadaran untuk bisa memilih mana yang akan didahulukan gitu ya. Pada saat dia akan mandi kemudian anak rewel gitu misalnya, kayaknya kasih makan dulu lah biar nggak rewel. Pada saat ingin tidur kemudian anak, aduh kayaknya ini diapersnya udah basah, mending diganti dulu, dengan mata yang berat tapi harus bangun misalnya, itu juga luar biasa harus dilakukan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa kesadaran gitu, karena memang harus disadari bahwa fitrahnya memang untuk melakukan itu semua gitu. Tapi kembali lagi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh perempuan itu, bagaimana dia diapresiasi, diterima dengan apa yang sudah dilakukannya, dihargai, itu juga memerlukan partner yang memang sangat bisa mengapresiasi itu. Karena prinsipnya bahwa uh, perempuan itu menjadi cantik adalah karena dia dicintai, dan seorang laki-laki bisa mencintai biasanya adalah karena dia dihargai. Jadi jika seorang perempuan ingin apa yang sudah dilakukannya itu diapresiasi terutama oleh pasangannya, dari pasangan Bunda Sarwena dan Ruben Onsu, kita akan belajar bahwa uh, pada saat seorang perempuan itu cukup rasa cinta dari sekelilingnya, maka dia akan bisa berbuat banyak. Dia memiliki energi yang besar sekali untuk mengalahkan egonya gitu ya, dari menurunkan diri dari popularitas, dari ambisi dia di luar rumah untuk kembali ke dalam rumah. Itu pengorbanan yang juga harus sangat dihargai. Dan ketika itu dihargai, maka dia akan sepenuh hati untuk bisa melakukan semuanya. Dan pada saat perempuan bersedia untuk melakukan itu semua, dia mendapatkan cinta, uh, dia pun juga memiliki kewajiban untuk bisa menghargai sekelilingnya. Penghargaan itulah yang kemudian menghadirkan cinta. Jadi kita belajar dari bagaimana katanya pada saat hamil dan melahirkan juga tidak mudah gitu ya. Bunda Sarwenda kemudian didampingi oleh partner hidup yang luar biasa, dan itu tidak bisa tidak, kecuali itu juga saling berhubungan satu sama lain gitu. Tidak bisa egois ketika kita mengharapkan untuk bisa diterima, diapresiasi, dihargai, tapi di sisi lain kita juga tidak melakukan itu gitu. Dari pasangan ini kita belajar banyak bahwa ketika kita memberikan, kita juga akan menerima. Tapi memang tidak bisa kita melakukan karena ingin menerima gitu ya. Memang harus diniatkan dulu pada apa yang dilakukan itu memang
lakukan saja dulu gitu, pada akhirnya kita akan menerima yaitu bonus gitu. Kita saksikan bagaimana Bunda Sarwena kemudian dari apa yang dilakukannya dia mendapat cinta yang berlimpah sekali gitu, dari baik dari keluarganya secara pribadi, tapi tidak hanya itu saja, tapi juga dari para fans gitu ya, dari bagaimana kita menyaksikannya kagum saja gitu, dan itu menyenangkan sekali. Maka mulai saat ini mari kita sama-sama belajar gitu, terutama menjadi perempuan memang tidak mudah gitu, dengan fitrah diri yang juga harus disesuaikan, diturunkan, dari ambisi untuk mengejar karir, ambisi untuk menunjukkan diri sebagai luar biasa. Karena kalau tidak salah katanya Bunda Sarwenda juga bagaimana dia menyelesaikan pendidikan di luar negeri gitu, dengan beasiswa dan sebagainya, itu sudah luar biasa sekali. Tapi untuk kemudian memilih untuk tidak berkarir secara profesional di luar rumah gitu ya, untuk kemudian dia memaksimalkan diri untuk keluarganya, mengabdikan diri pada suaminya, ternyata dia tidak kehilangan semua yang dikejarnya itu. Dia tetap, barangkali dia tetap bisa mendapatkan apa yang dikejar jika dia berkarir. Dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan apa sih, secara finansial juga mungkin imbas dari itu, dia bisa tetap bekerja dari dalam rumah dengan tidak kehilangan semuanya. Perempuan seperti Najwa Shihab bilang bahwa perempuan, kenapa sih perempuan harus memilih gitu, karena kenyataannya memang tidak untuk memilih. Jadi sudah bukan zaman lagi perempuan disampaikan bahwa memilih karir atau rumah tangga gitu ya, bukan lagi itu, tapi bagaimana menyelaraskan semuanya untuk bisa berhubungan dengan memilih mana yang menjadi prioritas, dan mengikhlaskan jika memang meskipun prioritas itu bukan lagi dirinya gitu ya, tetapi keluarganya. Dari Bunda Sarwena kita akan bisa sama-sama belajar banyak untuk bisa bagaimana belajar bahwa untuk menjadi luar biasa itu ternyata tidak harus dengan mengejar ambisi kita, tapi barangkali dengan menurunkan ego diri kita bisa mendapatkan apa-apa yang selama ini kita cari. Semoga kita bisa meneladaninya terus, dan kepada Bunda terima kasih sudah mengajarkan banyak hal sekali pada kami para perempuan. Itu saja dulu untuk sekarang, nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Kita akan bahas dari sisi laki-lakinya, kita belajar dari bagaimana Kak Ruben Onsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.